demikian misi utama kehidupan kita saat dicipta, saat Allah menginformasikan dengan tegas dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali esensi penciptaan itu supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cara menerjemahkannya. Supaya menjadikan, li-nya lil ghayah, lamnya, ghayah itu artinya tujuan, esensi sesuatu. Di tujuan hidup kita itu untuk menata semua aktivitas jadi ibadah, itu tujuannya. Jadi kalau ada satu detik aktivitas kita tidak menjadi ibadah, maka kita sedang keluar dari tujuan hidup kita dan dianggap tidak hidup. Kenapa? Karena orang hidup itu arahnya itu untuk ibadah. Itu poinnya, relnya di situ. Kalau kereta keluar dari relnya, bukan sekedar tidak sampai ke tujuan, tapi berpotensi juga menghadirkan celaka dalam perjalanannya. Demikian manusia digariskan dalam Al-Quran, konsep utama dari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah ini, aktivitasnya disebut dengan amal soleh namanya. Ya, ibadah itu konsepsinya, bentuknya amal soleh. Bisa langsung terhubung dengan Allah berupa ibadah ritual. Seperti sholat, itu bagian dari ibadah ritual. Mau lampu nyala, mau padam, tetap sholat. Ya, baik. Itu bagian pertama. Jadi karena itulah ketika kita diminta menunaikan sholat setiap hari, itu untuk menunjukkan esensi kehidupan kita dan jati diri kita sebagai hamba. Ya, apa bedanya antara makhluk dengan khalik? Makhluk itu sholat, khalik menerima sholat kita. Allah yang menciptakan sholat kita, menciptakan kita, kita yang kemudian menyembahnya. Jadi kalau ada seseorang mengaku manusia tidak mau menyembah, dipertanyakan kemanusiaannya. Itulah sebabnya dalam sehari kita diminta oleh Allah untuk menetapkan diri masih menjadi hamba atau tidak, masih menjadi manusia atau tidak. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, nanti ada konteks terkait dengan ibadah sosial, hubungan kita dengan makhluk. Karena itu Islam mengatur hubungan dengan sesama. Di keluarga hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan hidup, suami dengan istri, istri dengan suami, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan masyarakat, konteks lebih luas, kebangsaan, negara, antar bangsa, antar negara, dengan konteks yang lebih luas, syu'uban wa qabailah. Dan ini ada keseimbangan di dalamnya. Jangan sampai sholatnya rajin, tapi juga hubungan dengan teman tidak baik. Atau misalnya hubungan bagus, tapi dengan Allah buruk. Ini juga jadi persoalan. Karena itulah ketika kita diminta meningkatkan ibadah kita kepada Allah, rumusannya disebut dengan takwa namanya. Takwa itu yang menghimpun hubungan ritual dengan hubungan sosial. Ketika Allah menyebutkan kalimat orang pertama takwa dalam Al-Quran, itu disebut taqi, jamaknya muttaqin. Ketika menyebutkan kalimat muttaqin pertama, maka disebutkanlah nilai bagian ibadahnya. Secara ritual Al-Baqarah ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat, yaitu orang yang dia beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Saya pernah katakan, yakin pada yang tak tampak itu iman namanya, yakin pada yang tampak ilmu namanya. Baik, ketika kita yakin dengan Allah, apa pembuktiannya? Kita yakin Allah Tuhan, sifat Tuhan itu disembah, maka pembuktiannya kita menyembah, maka turunlah perintah wa yuqimunas shalah. Hubungan yang pertama. Maka dicek, jangan-jangan selama ini ada yang belum punya hubungan baik dengan Allah. Kerjanya seakan-akan giat, tapi ketika berhubungan dengan Allah menjadi lambat. Hati-hati ya, Anda boleh merasa aman sekarang, tapi saat bertemu dengan Allah ternyata punya persoalan, maka jadi tanda tanya di situ. Anda punya persoalan dengan manusia saja, kadang-kadang menatapnya jadi nggak enak. Bertemu jadi merasa sungkan. Sekarang Anda punya persoalan dengan Allah, bagaimana kemudian ketika akan kembali kepada Allah? Dan Anda tidak bisa lari. Anda punya persoalan di Bekasi, Anda pindah misalnya ke Jakarta, pindah ke Bandung, pindah ke Sumatera, pindah ke Malaysia, pindah ke tempat lain. Sekarang Anda punya persoalan dengan Allah, Anda mau pindah kemana? Ke alam kubur pun masih berurusan juga.
Pindah ke akhirat ya apalagi lebih dekat. Karena itu perbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama. Yang kedua, cek hubungan status sosial kita. Ini juga penting. Karena itu ketika Allah menyebutkan sifat takwa yang kedua, ada terkait dengan persoalan sosial. Seperti disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah Anda untuk terus berintrospeksi diri, evaluasi diri. Jangan merasa diri paling suci. Saya sering katakan banyak isyarat dalam Al-Quran seolah-olah memberikan penjelasan Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Caranya bagaimana? Evaluasi, introspeksi diri, dan harus punya harapan, punya cita-cita minimal pulang ke akhirat dapat rumah di surga. Harus punya harapan. Anda di dunia saja punya capaian, punya harapan. Tahun sekian saya begini, tahun sekian punya rumah, tanggal sekian punya kendaraan, sekian begini. Nah, prospek jangka panjangnya apa kata Allah? Kalau dunia saja yang ditinggalkan Anda punya cita-cita, maka akhirat yang abadi lebih daripada itu. Sekarang dunia yang Anda cari itu, yang kita cari, itu kan kita tinggalkan. Anda petakan 2 tahun lagi saya punya rumah, begitu meninggal Anda tinggalkan rumahnya. 3 tahun lagi saya menikah, begitu meninggal Anda tinggalkan pasangannya. Sekian tahun saya punya mobil, begitu meninggal bahkan ada yang kredit belum lunas sudah meninggal. Nah, sekarang persoalannya, dunia saja Anda siapkan, kenapa akhirat Anda diamkan? Maka kata Al-Quran, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka sekarang harus punya prospek sampai akhirat. Tujuan jangka panjangnya mesti jelas. Siapkan kata Allah bekal, minimal dengan bekal itu Anda punya bahan-bahan untuk bisa membuat satu rumah di surga. Bahkan kata Allah, aku siapkan, ini amalannya kalau engkau kerjakan ini, aku siapkan komplek luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan, mau maraton, mau koprol, mau jalan-jalan seluas langit dan bumi. Ya, berangkat dari bumi selesai di langit tuh. Ya. Untuk siapa orang itu? Untuk siapa tempat itu? Uiddat lil muttaqin, aku siapkan bagi orang-orang takwa. Tapi di takwa yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Di awal penekanan amalannya. Perhatikan ayat 134-nya. Ternyata wujudnya amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang dalam kesehariannya seringkali peduli pada masalah sosial. Dia membantu orang, berinfak. Dia bersinergi dengan orang lain. Dia hadir dalam kesulitan orang saat dia mampu. Saat sulit pun dia rekomendasikan. Minimal dia cari solusi. Orang itu tahu atau tidak, dia berikan jalan dengan izin Allah. Wal kadhimina al-ghaidha, dia tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dia berusaha memaafkan orang salah. Ingat ya, ingat. Memaafkan itu tidak rugi. Anda berkonflik dengan orang, misal ada persoalan, Anda maafkan saja dulu. Ketika Anda maafkan, maka Allah akan menutup persoalan Anda dengan dia. Maka Anda akan ditenangkan. Tapi sebelum dia minta maaf kepada Anda, atau belum selesai masalah dia dengan Anda, sepanjang dia belum selesaikan di dunia, maka dia akan bawa masalah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.